Madinah, Madinah, Madinatun Nabi. Assalamualaikum anak-anak Soli, apa kabar? Bagaimana nih puasanya? Siapa yang masih bertahan puasanya sampai hari ini? Bu Delia berdoa semoga kalian diberikan kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke, kembali lagi di Mutual Channel dengan pembelajaran PAI bersama dengan Bu Delia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Siapa yang tahu siapa itu Nabi Idris? Nah, bagi yang belum tahu, hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Tapi sebelum itu, Bu Delia punya kuis. Masih ingat dengan pembelajaran lalu yang telah dijelaskan oleh Bu Apri? Ayo, apa judulnya? Iya, betul sekali. Pembelajaran yang lalu, Bu Apri sudah menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Adam. Nah, kuis dari Bu Delia adalah sebutkan salah satu sifat keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Bu Delia ulangi, sebutkan salah satu sifat keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Nah, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa disertakan nama dan juga nama kelas. Oke, anak-anak hebat? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Nah, mari kita belajar melalui video yang akan Bu Delia tunjukkan. Ada dua video nih. Video yang pertama adalah kisah Nabi Idris melawan kaum Qabil. Nah, video yang kedua adalah kisah Nabi Idris mengunjungi neraka dan surga. Wow, keren ya. Bagaimana? Penasaran atau tidak nih? Oke, langsung saja kita simak video pertama, yaitu kisah Nabi Idris melawan kaum Qabil. Check it out and don't miss it. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil.
Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak videonya? Seru kan? Nah, anak-anak, ada kesimpulan yang kita dapat simpulkan dari video yang kita lihat tadi. Apa ayo? Ya, betul sekali. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari video yang sudah kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa kepandaian kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Idris itu pandai menunggang kuda. Anak-anak pernah naik kuda? Pada zaman Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris adalah orang pertama yang mampu menjinakkan kuda dan menjadikannya kendaraan. Bayangkan, saking pandainya Nabi Idris, ketika Nabi Idris ingin ke tempat yang jauh, Nabi Idris lebih cepat sampainya daripada penduduk yang lain. Seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua adalah Nabi Idris itu pandai menulis, membaca, berhitung. Bahkan Nabi Idris juga mampu menguasai berbagai bahasa. Hebat ya anak-anak. Yang ketiga adalah Nabi Idris pandai menjahit. Para penduduk masih menggunakan dedaunan dan juga kulit hewan untuk dijadikan pakaian atau untuk menutupi tubuh. Sedangkan Nabi Idris pada zaman itu adalah orang pertama yang menjahit dan membuat pakaian. Nah, selanjutnya adalah Nabi Idris selain memiliki kepandaian-kepandaian yang Bu Delia sudah sebutkan tadi, Nabi Idris juga merupakan panglima yang pandai mengatur strategi perang. Jadi Nabi Idris selalu menang dalam peperangan, bahkan menang dalam melawan kaum Qabil. Sehingga Nabi Idris itu dijuluki sebagai Asadul Usud, yang artinya adalah singa dari segala singa. Wah, keren ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah video yang kedua, yaitu
video Nabi Idris mengunjungi neraka dan surga. Mau tahu? Oke, ayo kita simak videonya. Nabi Idris adalah nabi kedua yang ditugaskan untuk membimbing manusia. Akbar. Nabi Idris sangat taat pada perintah Allah. Kagum akan ketakwaan Nabi Idris, malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diizinkan bertemu dengan Nabi Idris. Allahu Akbar. Malaikat Israel turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menemui Nabi Idris. Saat itu, Insyaallah. Nabi Idris meminta agar dapat merasakan hal gaib. Misalnya saja, mati melihat neraka dan melihat surga. Nabi Idris diizinkan untuk merasakan kematian dan kengerian saat ajal menjemput. Kemudian, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Allahu Akbar. Nabi Idris diizinkan untuk melihat neraka, tempat yang sangat menakutkan, tempat bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Astaghfirullah. Setelah itu, Nabi Idris diizinkan untuk melihat surga. Tempat itu begitu indah, penuh bunga dan buah-buahan. Subhanallah. Bahkan air sungai terlihat berkilau. Surga adalah tempat untuk orang yang taat pada perintah Allah. Ketika Allahu tiba Akbar. waktunya untuk pulang ke bumi, Nabi Idris berdoa agar diizinkan untuk tinggal di surga. Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang selalu taat. Allah memberikan tempat yang mulia di langit keempat kepada Nabi Idris. Alhamdulillah. Nabi Idris adalah satu-satunya manusia yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Jauh sesudah itu, saat Nabi Muhammad mengunjungi surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu tadi video yang kedua. Bagaimana? Seru kan anak-anak? Kesimpulan dari video yang kedua adalah bahwa Nabi Idris alaihi salam tekun beribadah atau rajin beribadah. Saking banyaknya amal ibadah yang beliau kerjakan, malaikat yang mencatat amal ibadah Nabi Idris pun kagum terhadap Nabi Idris. Bahkan malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa mengunjungi Nabi Idris karena kagum dengan Nabi Idris, anak-anak. Bagaimana? Hebat kan Nabi Idris? Mau nggak jadi seperti Nabi Idris? Nah, satu lagi anak-anak. Karena tekun beribadah, Allah juga mengizinkan Nabi Idris mengunjungi surga dan neraka. Bahkan, Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga sampai hari kiamat nanti. Siapa yang mau mengikuti jejak Nabi Idris? Di sini kita bisa mengikuti keteladanan Nabi Idris. Mau tahu caranya? Nah, yang pertama adalah kita harus rajin belajar supaya bisa menjadi orang yang pandai seperti Nabi Idris alaihi salam. Nah, yang kedua adalah kita harus rajin beribadah supaya Allah menyayangi kita dan juga masuk surga. Surganya siapa? Surganya Allah tentunya. Budaya berpesan
Mari kita perbanyak amal ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini anak-anak. Nah, yang tadinya baca Al-Qur'annya cuma 1 halaman, ditambah lagi menjadi 2 halaman, 3 halaman, bahkan 4 halaman. Lebih bagus lagi 5 halaman. Nah, dan juga perbanyak juga sholat sunnahnya. Tidak hanya sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib atau sholat sebelum dan sesudah sholat wajib. Oke, anak-anak solih? Oke, nah cukup sekian dari Bu Delia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.